Oke, selamat malam, teman-teman. Ini jam 22.21 waktu Indonesia Barat, kita tag video buat teman-teman. Kita kedatangan tamu nih dengan, Mbak Mbak Riana Saraswati. Silakan Mbak Riana, gimana kabarnya, Mbak? Ya, api-api Mas. Oh, baik ya, kayaknya Baik. masih seger nih, bisa sampai 24 jam kayaknya nih. Ya, bolehlah sampai Lebaran tahun depan, Mas. Kalau kita mau bahas apa nih, Mbak, malam hari ini, Mbak, buat teman-teman? Iya, hari ini kita mau bedah saham Indosat. Oke, kita kupas tuntas kinerja keuangan Indosat ya, karena judulnya kupas tuntas kinerja keuangan Indosat, take it or leave it, gitu. Pasca merger Indosat di 4 Januari 2022. Oke, kita langsung share screen ulasannya. Sebentar, saya share screen dulu, oke. Screen. Sudah kelihatan ya. Iya, ya. Oke, kita share screen. Oke, video ini di-support oleh, silakan Mbak Riana. Ya, disupport oleh PPA, Program Pendidikan Profesi Akuntan di Trisakti. Dan satu lagi silakan Mas Satria. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bu Dr. Vitola selaku Kepala Prodi ya, Ketua Fokus Studi PPA. Kemudian juga disponsori oleh Jendela Tax, Optimize Your Tax Saving. Nomor teleponnya ada di masing-masing. Juga editing nanti disupport oleh Jendela Media, ada di nomor 0896 0268 6356. Kemudian untuk segala sesuatu tentang Indosat ini resmi kita ambil atau kita take dari websitenya ya, Karyana ya, di indosat.oridu.com. Oke, kita langsung jelasin. Ini perlu dijelasin nih, Mbak Riana, silakan tentang video. Iya, video ini merupakan analisa pribadi dengan pendekatan ilmiah dan kami tidak bermaksud untuk membujuk atau mengajak atau merekomendasikan kepada pihak manapun untuk membeli ataupun menjual. Jadi semuanya kita serahkan lagi kepada pribadi masing-masing. Bukan begitu, Mas Satria? Yes, benar. Semua resiko, semua benefit, teman-teman yang terima, di sini kita ulas, kita kupas tuntas. Keputusan ada di teman-teman, gitu ya. Oke, kita lanjut. Siapa sih kita Yes. sebenarnya gitu ya? Kita tuh sebenarnya pemuda Indonesia ya, gitu ya. Who are we? Kita tuh, Who are we? iya, kita tuh berjuang untuk kehidupan Indonesia lebih baik. Tepatnya sih kehidupan saya juga, kehidupan keluarga saya dan individu masing-masing juga, gitu kan. Oke, dengan dia Mbak Diana Saraswati, silakan. Mbak Iya, Diana saya Saraswati ini, Riana oh Riana ya, Saraswati. bukan Isyana ya, salah ya. Iya, Oke, makanya itu saya coret tuh. kalau iya dari pagi sampai sore Riana Winata, kalau malam Riana Saraswati, Mas. Oke, penyanyi ya. Oke, Mbak Riana ini profesinya sebagai akuntan tax di salah satu perusahaan swasta, tapi kita nggak sebut nama perusahaannya karena nggak ada sponsor nih, Kak Riana. Kalau ada Iya. sponsor dari perusahaan ini kita sebutin. Oke, kemudian saya sendiri dengan di bawah memandu sekitar 40 menit ke depan ya, profesi sebagai tax and forensic akuntan, kita kolaborasi di sini nih Kak Riana. Makanya kalau Iya. anak-anak muda sekarang bilang X ya, Satria dua X, Riana bukan X, bukan mantan ya artinya nih, tapi kolaborasi. Gitu. Oke, Mantan saya kita nggak wibawa lanjut. sayangnya, Mas Oh iya, Satria. yang dibawa cuma Iya. saya, maaf. Iya. Oke, kita lanjut nih, Kak Riana. Tak kenal maka tak sayang, bisa diceritain nih, Kak Riana, mulai dari tentang Indosat, gitu. Oke, sebelum kita memasuki laporan keuangan atau kita mau bedah secara fundamental dan secara lebih dalam lagi, kita harus memperkenalkan diri, begitu ya, Mas? Ya, Siapa sebentar, sebentar. Indosat Ini dan sudah tentang kerekotan ya? apa? Sudah kerekotan ya? Sudah, Sudah ya? Oke, oke, sudah, oke. sudah. Taruh dulu record. Oke, silakan Mbak. Lanjut visi dan misinya. Iya, oke, about Indosat. Visinya menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia. Misinya menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memperdayakan masyarakat Indonesia. Keunggulan kompetitifnya bisa teman-teman lihat semua, di sini ada 5.
memanfaatkan skala, memanfaatkan Yes, spektrum, betul, betul, memanfaatkan penawaran produk, betul, memiliki betul. kemampuan untuk menghadirkan profesional terbaik, serta memiliki kemampuan untuk menarik lagi lebih banyak mitra strategis di lintas industri untuk mempercepat transportasi digital di Indonesia. Waduh, Indosat memang, saya pakai Indosat udah dari tahun 2003 tuh, mulai dulu namanya 3 second tuh, jadi nggak modal 3 second matiin gitu. Jadi sudah teruji ya Oh, secara usia ya Indosat ya. Nah, ini logo barunya Indosat, teman-teman setelah bergabung dengan Hutchinson Tri Indonesia, nanti kita struktur pemilikannya kita bahas di selanjutnya. Kemudian bisa dilihat dari cover kita, Indosat nge tagline bukannya United for Indonesia, bersatu untuk Indonesia. Semoga nanti kalau tim Indosat nonton bisa nih undang-undang kita nih jadi apa? Jadi talent ya buat apa gitu ya buat nambah-nambah penghasilan kita. Oke, tadi udah disebutin sama Karyana untuk visi misinya jelas, tegas, lugas menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih gitu di Indonesia. Artinya nggak macam-macam, nggak muluk-muluk, yang penting orang Indonesia milih Indosat gitu ya Karyana ya. iya. Gitu. Kemudian tadi sudah disampaikan beritanya bahwa Indosat itu resmi merger dengan Tri di tanggal 4 Januari 2022 tepat sehari setelah tahun baru nih mereka resmi secara legalitas. Ini dikutip dari idxchannel.com seperti itu teman-teman. Oke, kita selanjutnya masuk. Wah, ini langsung ke interesting factor-nya nih. Ini londo nih bahasanya. Kalau di Indonesia ini faktor ketertarikan terhadap Indosat. Nah, jadi bisa kita di sini ada grafik atau ada angka menunjukkan bahwa jumlah produk barunya ada 44,11% dari total jumlah produk. Nah, teman-teman bisa lihat ada sign baru. Ini bahwa produk-produk baru dari Indosat. Satu lagi Indosat tidak mengenal, tidak membeda-bedakan customer-nya baik lama ataupun baru ya. Jadi baik lama ataupun baru, saya pengguna Indosat sudah dari lama. Sinyal sudah teruji, kemudian ini masih terdengar ya suara saya ya? Ada tulisan unstable nih. Iya, Halo? kedengaran. Oke, masih Iya. terdengar ya. Oke, kemudian juga secara harga antara apa kuota dengan tanggal lama itu sama. Nggak ada dibeda-bedakan harganya nggak kayak merek sebelah ya. Gitu. Teman-teman bisa akses juga di indosat.com buat tahu lebih lanjutnya. Kita langsung masuk ke company struktur secara kapital nih Karyana. Di sini Oke. ada untuk yang highlight nanti deh kita bahas ya. Ini setelah merger Indosat dan Hutchinson itu menempuh penggabungan usaha bernama OWD Hutchinson, kemudian mereka lah yang membeli saham Indosat seperti itu. Perlu diketahui teman-teman di sini ada jumlah ekuitasnya Karyana, saya agak kaget nih lihat angkanya nih. Berapa nih Karyana nih? Iya, Apa? gede banget ya. Gede Dua banget puluh nih enam kayaknya. triliun 907 miliar ya? Iya, 2,69 triliun Karyana gitu. Iya, Di mana 26,9. 13,96%-nya dimiliki oleh publik. Ini teman-teman punya nggak nih? Ini publiknya gede loh 3,75 T nih. Setidaknya teman-teman punya lah 100 juta atau berapanya gitu ya. Oh, Teman-teman bisa, jadi 13 iya, itu 13,96% dimiliki oleh itu, publik tuh. Bisa kita oh, oke, oke. milikin gitu. Karyana punya misalkan 200 juta, boleh tuh memiliki saham Oh, Indosat gitu ya. Nanti kita ulas amin, nih, untung amin. atau enggak nih gitu kan. Nah, Hmm, kita bisa masuk nih pembahasan fundamentalnya nih. oke. Oke, financial performance highlight, fundamental basic of decision making. Bahasa Indonesia kayak gini. Sorotan kurang enak ya. Highlight performance apa ya bahasa Indonesia ya, kekuatan keuangan Penampilan, lah ya. Iya, performan. kekuatan keuangan, kinerja keuangan yang menjadi sorotan gitu ya. Oh, Bahwa ini iya, iya, adalah iya, performance. dasar pengambilan keputusan buat teman-teman atau buat managing ya, buat manajer, buat teman-teman, buat memiliki atau melepas satu satu seperti itu. Oke, ini sekilas saja kita bisa lihat bahwa di kuartal 2000 kuartal pertama di 2021 naik 48%, kemudian untuk kuartal 2021 kuartal terakhir hingga kuartal pertama di 2022 30,5%. Jadi di channel ini kita bahas update, bukan 2 tahun lalu, kita bahas 3 tahun
3 bulan ini yang kita bahas, 3 bulan ini, kemudian nanti juga ada real time dari aplikasi tools yang akan kita pakai gitu. EBITDA-nya naik, habis ini sih cenderung bagus ya Karyana ya, gitu. Kira-kira gimana nih menurut Karyana, kalau EBITDA. Karyana punya duit mau dibeli nggak nih saham Indosat nih? Sampai sini aja deh. Kebetulan kan saya memang invest di beberapa sektor ya, kayak Iya, deposito, waduh, kayak stok juga bukan loh. ada. Iya, Terus, terus, terus. iya, iya. Tapi baru-baru ini saya coba untuk saving money in Singapore dollar. Oke, Iya, jadi untuk forex masa ya. depan aja sih. Soalnya kan dengar Oke, nggak Kak Satria bahwa iya, Indonesia itu lagi mengalami inflasi ya? iya, 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 Dengar kabarnya nggak? Bahwa iya, kita tuh iya, iya, dengar, dengar. harus pandai-pandai mengatur uang Mhm, eh, mhm, untuk dalam keadaan darurat, emergency mhm, mhm, situation dan mhm, segala macam. Jadi kita memang mhm, harus punya tabungan. Tapi jangan ditabung dalam bentuk tabungan biasa ya kalau menurut mhm, saya ya. mhm, 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 mhm. Iya, jadi alangkah baiknya jika dipecah. Mungkin kalau mau dalam bentuk tabungan boleh, dalam bentuk saham boleh. Tapi ini harus pinter-pinter mencari saham mana yang memang kita berpeluang untuk dapat cuan. Gitu nggak, Kak? Betul, betul, betul Karyana. Ini gimana nih melihat meronanya Indosat di kuartal pertama 2022 nih? Kira-kira tertarik nggak? Atau memang sebenarnya mahal nih atau gimana nih? Kalau sampai sini kira-kira tertarik nggak nih Karyana nih? Kalau saya uh, saya presentasi ini melihat ini. Tertarik nggak nih buat menginvestasikan uangnya nih? Melihat dari pertumbuhan di sini ada pertumbuhan Kalau revenue-nya, EBITDA-nya gitu ya. hmm, Oke, itu kita net jelasin dulu buat profit, boleh silakan. kita jelasin dulu EBITDA buat teman-teman yang belum familiar dengan EBITDA. EBITDA itu adalah earning Hmm. before interest, tax, depreciation, and asset, atau bahasa singkatnya laba sebelum adanya pembayaran bunga, pembayaran pajak, juga sebelum adanya depresiasi, Hmm. pembentukan dan amortisasi gitu ya. Bukan aset tadi, sorry salah, itu dan amortisasi. Itu naik tuh cenderungannya dari kuartal pertama di 2022 ini. Gitu Karyana. Gimana komentarnya Karyana? Iya, revenue-nya naik ya dari tahun Iya, 2021 ke iya, 2022 ya iya. Betul, 30,5%. Tapi betul, betul. kenapa net profit-nya turun ya 86,5%? Tahu nggak Kak Satria? Atau dari teman-teman mungkin yang tahu bisa kasih tahu ke kita gitu ya Kak? Boleh nanti teman-teman mau sharing-sharing pendapatnya boleh, mau komentar Hmm. juga boleh, mau kritik yang membangun juga boleh. Nanti jawabannya ada Hmm. di penjelasan Kolom selanjutnya komentar. Karyana. Karena Kolom ya komentar. boleh nanti kalau mau komentar, oh ini begini-begini, silahkan kita tampung semua, kita buka buat teman-teman saling memberi informasi ya. Tapi di sini kita coba ulas kenapa sih revenue-nya naik tapi net profit-nya turun. Jawabannya nanti bisa kita lihat langsung di reportnya ya. Ini yang beberapa yang kita capture Oh iya. bahwa naik OPEX. OPEX itu operating expenditure. Kalau di akuntansinya itu pengeluaran yang menjadi beban, bukan menjadi biaya. Artinya langsung terkonversi di profit loss tuh teman-teman. Bisa naik di 2021, 2022 naik 64,2%, juga naik 34,2%. Jadi bisa dikatakan wajar bahwa net profit-nya itu turun. Tapi apakah masih bagus atau enggak, kita perlu dalami lagi seperti itu Karyana. Gitu. Mungkin nanti kita Oke, detailnya oke. kita bisa buka reportnya setelah slide ini kita buka reportnya untuk penjelasan kenapa di net profit-nya turun gitu ya. Oke, ini ada komentarnya Oke, Karyana oke. melihat angka ini nih. Hmm, Ini peningkatan OPEX. cost uh, berdasarkan setelah merger gitu ya kurang lebihnya. Kayak gitu. Nanti bisa kita Di ulas sini ada lagi. depresiasi Mm-mm, depresiasi mm-mm, dia tahun 2021 kuartal pertama mm-mm, 2496, kemudian mm-mm. naik ke 3310. Berarti ini ada peningkatan ya Kak secara aset ya. Ya, Karena ya ini ada depresiasi dia peningkatan. nambah kan. Betul, bisa kemungkinan karena adanya penggabungan usaha sehingga asetnya bertambah. Oh iya, Konsekuensinya adalah benar-benar. gitu. Konsekuensinya adalah penyesuaiannya juga bertambah gitu teman-teman. Nah ini paling masa transisi aja nih ketika memang suatu perusahaan sedang merger, dia akan mensatukan atau menselaraskan visi misinya nih. Hmm. Artinya bisa dibilang istilahnya bahasanya kalah untuk bukan kalah ya, sedikit mundur untuk maju yang lebih jauh gitu.
mungkin ya Hmm. bahasanya kayak gitu. Oke, kita bisa next slide. Kita bisa lihat di sini all business lines menunjukkan kekuatan dari tahun ke tahun gitu ya. Selulernya naik, revenue-nya, kemudian juga MIDI saya juga apa ini MIDI ya? Medium apa gitu ya. Kemudian juga dari fixed Telkomnya juga naik gitu ya. Ini dari all business ya. Kecenderungan di masa depannya sih saya tetap yakin bahwa Indosat dengan pengalamannya bisa lebih dari ini, bisa lebih menyaingin merek yang sudah ternama, yang sudah dipatrikan bahwa dia satu-satunya yang terbaik gitu ya. Tapi sekarang sih enggak kayak gitu. Karena saya merasakan ketika pulang ke daerah Sukabumi gitu ya, ke tempat istri, wah jelek justru sinyalnya gitu. Malah yang bagus Indosat kayak gitu. Oke, ini kita secara fundamental kita harus lihat ini nih teman-teman. Saya harus lihat price book value-nya dan book value-nya. Book value-nya itu apa sih Karyana? Bisa di-sharing ke teman-teman? Book value itu apa? Gitu lah. Iya, book value itu didapat dari ekuitas ekuitas dibagi jumlah saham beredar, benar nggak? Iya, betul, betul banget. Ekuitas teman-teman yang mungkin baru memasukin atau baru menjajakan ya, baru menginjakan kaki di dunia investasi segala macam keuangan. Ekuitas itu adalah modal yang disetorkan atau modal yang di atasnya itu modal ditempatkan ya, modal ditempatkan di suatu perusahaan itu disebutnya ekuitas ya. Bahasa bahasa sederhananya seperti itu. Jadi jumlah saham beredar ini dalam satuan lembar ada 5.434 lembar. Ini komparatif dari 2021 dan 2020 karena terus fluktuatif. Data yang kita dapat masih setahun kemarin, artinya masih sangat layak buat analisis ya. Ini book value-nya 1.896 dengan closing price-nya 6.200 dengan laba per sahamnya. Jadi setiap lembar saham itu dibayar 1.242. Misalkan Barenya punya 20.000 atau 30.000 lembar saham, tinggal dikali aja tuh 1.200 kayak gitu. Nah, kenapa saya lihat cenderungnya masih bagus? Di sini lihat teman-teman dari 2020 laba per sahamnya atau earning per share-nya dari minus 132 naik menjadi 1.242. Itu bisa dihitung ya, dari minus itu hampir sekitar lebih dari 400% ya, gitu, lebih dari 4 atau 5 kali lipat ya, teman-teman bisa lihat adalah di laba per saham ini. Gitu. Tapi kecenderungannya harganya nih bagi sebagian investor mahal nih Karyana, terus price book value-nya ini sekitar 3 kali lipat dari modal nih. Jadi bahasanya punya modal 1.800, si Indosat menjual dengan 6.200 gitu 6.200. loh. Iya, buat sebagian orang yang benar-benar ini mahal gitu kan. Mungkin untuk buat Indosat ya gitu tuh, buat buat kita ini harus hati-hati nih teman-teman. Saya makanya di sini saya highlight penting bukan melarang, bukan usah beli, tapi kita harus lihat kemampuan teman-teman. Beberapa investor atau ya banyak investor mengatakan ini termasuk mahal gitu harganya. Mahal bukan berarti jelek, bukan berarti nggak layak dibeli. Ya, mahal ya mahal gitu kan. Nanti teman-teman analisis bisa ke depannya kita tunjukin seperti itu gitu. Ini sebelum ini udah mau masuk slide akhir, kita coba saya mau juga tunjukin ini ya apa namanya dari report aslinya nih Riana. Sebentar. Oh ya, boleh. Oke, ini financial information. Oke, ini quarterly ya. Ini kelihatan ya PDF ya. Iya, kelihatan. Kelihatan ya dari indosat.org.com ya. Data ini diambil dari Indosat. Bahwa tadi OPEX itu tercerminnya di mana gitu ya. Tercerminnya ada di sini. Gitu kan, ada di kayak highlight ini dari operation performance bahwa seluruh revenue naik, kemudian juga mobile customer-nya naik, customer add-nya gitu loh. Artinya sebenarnya duit yang mereka keluarkan mereka membeli atau menukarkan dengan jumlah pelanggan baru nih gitu. Artinya duitnya nggak terbuang sia-sia tuh Karyana. Mungkin secara laporan keuangan, wah rugi ya gini, tapi kan sesuatu butuh modal gitu ya. Nah ini dari optional cost-nya, dari optional performance-nya ini naik. Ada penambahan 34,6 juta customer baru. Wah, bisa bayangin tuh 34,6 juta.
customer baru. Jadi saya rasa worth it lah buat ngeluarin biaya segitu ya. Itu kan nanti tinggal diracik aja tuh oleh akuntannya tuh. Ini bisa masuk ke neraca atau bisa masuk ke laba rugi gitu ya. Itu nanti ada teknik sendiri tuh sebenarnya tuh untuk akuntan tuh buat bercantik laporan keuangan tapi tanpa harus fraud tuh Karyana gitu. Oke. Ini kecenderungan data trafficnya naik tuh. Data traffic naik, 4G datanya sudah naik, kemudian bandwidth mobilnya naik. Kemudian juga Indosat juga termasuk bersaing ya dari 5G nih, dari 5G yang akan dikadang-kadang. Ini bisa dilihat, teman-teman bisa lihat nih dari 5G services. Sudah tersedia di 5 kota nih, dari Jakarta, Solo, Surabaya, Makassar, Balikpapan. Kebetulan kita di mana, Karyana? Di Jakarta. Iya. Saya Karyana di nggak di mana? Jakarta, tapi Tangerang. Oh, Tangerang nggak masuk nih. Mudah-mudahan sih 5G-nya agak nyerepet dikit ya. Dia nggak kenal Tangerang, kenalin Jakarta. Tetanggaan lah. Oh, iya. Saya tetanggaan Jakarta Barat lah. Mudah-mudahan dikenalin sebagai Jakarta sih ya. Gitu. Jadi worth it banget. Aduh, ini PC saya agak low sebentar saya coba ini ya. Padahal udah dicas ya. Oh, belum nyolok ternyata. Sorry. Sudah dicoba belum terkonek dengan baik. Ya, ini jadi menurut saya ini worth it sekali. Meskipun tadi penurunan ada OPEX-nya itu sesuatu yang memang harus dibayar oleh perusahaan ketika ingin mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Jadi opportunity itu harus didapat dengan cost gitu. Jadi I think masih layak lah buat teman-teman buat memiliki ini ya. Ini analisis pribadi ya. Gitu. Ini ada beberapa rewards yang yang didapatkan oleh Indosat gitu ya. Ada Brand Finance Award, gitu kan, terus ada top 10 most valuable brands in Indonesia seperti itu. Oke, kita kembali ke PowerPoint Karyana, gitu ya. Jadi tadi sudah diulas segala macam. Nah ini ada slide ini, bisa kelihatan slide-nya ya, ada grab and shares ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini kita analisis dengan mesin, bukan dengan meramal-ramal nggak jelas, atau bukan dengan punya remote AC langit gitu ya, bukan ya. Ini ada terus pakai RTI bisnis namanya. Jadi teman-teman ini sudah secara analitik, teman-teman tinggal lihat grafiknya hijau atau merah. Kalau merah menandakan bahwa memang pernah terjadi penurunan di Indosat, bahwa Indosat juga bukan, bahasanya bukan Tuhan ya, bukan Tuhan yang selalu di atas, tapi naik turunnya dialami oleh Indosat. Di sebelah kiri bisa dilihat dia mengalami penurunan dari open price-nya 5850 turun ke previous close di 5800, artinya turun 50 poin. Di sini dilihat kuning ini juga memakai teori lampu merah ya, traffic lamp ya. Jadi merah artinya sudah bahaya, hijau artinya bisa ngebut, kuning artinya teman-teman harus berhati-hati. Di sini ada yang menarik nih Karyana. Pair itu apa nih Karyana ini? Saya agak bingung. Pair mobil atau pair apa nih Karyana? Bisa bantu jelasin nggak ya? Iya, PER itu PER price earning ratio. Oke, apa tuh Karyana tuh? Mungkin teman-teman butuh. Iya, price gitu ya. Earning ratio itu rasio laba per lembar saham. Seperti laba per lembar saham yang tadi sempat dibahas gitu ya Karyana ya? Iya. Jadi tadi kan di awal itu dijelaskan bahwa book value-nya cuma 1.000 berapa, tapi harga jual saham yang beredar kan lebih tinggi ya Kak Satria ya? Iya. 3 kali lipat ya? Iya, tapi dengan adanya seperti itu bisa menghasilkan laba per lembar saham sebesar 91,2. Iya, kalau punya satu lembar doang sih nggak ngefek ya Karyana ya. Makanya teman-teman harus lot gitu ya. Itu kan baru berasa mau long term atau short term gitu ya kalau pemain-pemain yang baru Tapi kan tadi Kak Satria bilang bahwa dari tahun 2003 udah pakai Indosat ya. Berarti sudah 19 tahun Indosat berdiri, bener nggak? Iya, betul. Dari mulai nanti 19 tahun itu dihitung bukan dari berdirinya Indosat, tapi dari saat Kak Satria pakai Indosat. Iya, pakai kartu Indosat. Iya, berarti dengan jarak 19 tahun hampir 20 tahun berarti kan menunjukkan bahwa performa perusahaan ini itu bukan kaleng-kaleng gitu kan? Betul. Iya, jadi untuk long term
sejauh ini Indosat masih memumpuni untuk tetap berdiri ya, untuk tetap Iya, muncul betul, di betul, sebagai perusahaan go public di Indonesia. betul. Ya. Kebetulan saya juga dekat dengan Indosat, artinya sempat sempat mensupport Indosat secara bisnis ya. Itu benar-benar going concern-nya diperhatiin, corporate governance-nya diperhatikan gitu ya. Jadi ya nggak main asal tabrak ya. Saya bisa cerita segini karena memang ada transaksi kantor itu dengan Indosat. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan governance. Teman-teman boleh memperhatikan sendiri deh kalau misalkan punya klien Indosat itu seperti apa. Ini sharing pengalaman ya. Mudah-mudahan setelah ini kita di-endorse oleh Indosat nih Karyana nih. Dari tadi kita menggigitkan Indosat. Gitu. Iya, Tapi ya. kamu boleh cerita, Amin, amin. ya di Indosat ya. Nanti ada YouTube itu Riana Winata Channel. Ternyata bukan Diana Sarasvati, saya salah tuh. Mohon maaf Karyana. Iya, Sebenarnya kan gimmick kalau dari doang sih pagi, biar naik. iya, dari pagi sampai sore namanya Riana Winata, kalau malam Riana Saraswati ya sambil Sarasvati nyanyi gitu ya. kan. Bukan Isyana ya. Nanti saya disangka mengutip tanpa ini lagi ya. Oke, teman-teman bisa lihat dari Iya. analitiknya. Memang seperti tadi diceritakan bahwa Indonesia tidak selamanya baik. Ada pasang surutnya bahwa di 6 bulan ini ada titik merahnya nih, turun jauh banget Hmm. 15,88%. Tapi di hari ini ya, dia mengalami penurunan nih dari 1 minggu lalu ada di 0,43%. Jadi dari 10,95 minggu lalu ke hari ini 0,43% gitu ya. Jadi overall bisa dilihat dari kacamata analisis ini eh ya bolehlah gitu ya buat long term ya gitu ya, buat tabungan anak gitu Iya, ya, iya. buat masa depan kita yang tadi Karyana bilang harus bisa inflasi gitu ya Karyana ya. Iya. Gitu. Tapi ya, kalau untuk short term pun sebenarnya Indosat bisa ya, Kak Satria. Karena kalau Mhm, dilihat mhm. dari tanggal 9, itu kan angka tertingginya 6.100, ya kan? Tanggal 9, oke, 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 9, iya. 6.100 ya. Sedangkan di tanggal yang tanggal 15 ke samping-samping kan itu menunjukkan angka 5.825. Yes, yes, betul, betul, betul. Berarti kurang lebih ada selisih Rp300 kan. Jadi Iya, iya, iya. jika punya lot banyak kan juga Mhm, agak mhm, berasa ya, agak berasa mhm, signifikan lah kelebihannya kayak gitu mhm. sih. Jadi ini untuk di trading short term juga masih oke, tapi Heeh, heeh. kita harus istilahnya walau nggak bisa baca, tapi melihat pergerakannya kapan naik, kapan turun, kapan beli, kapan jual kan harus minimal kebaca Iya, ya. iya, iya, iya. Iya, itu bisa di trading. Oh gitu. Oke, kalau short term bisa, ya udah nanti tabungannya jangan dipakai buat nikah dulu tuh Karyana tuh, beli aja tuh sahamnya tuh. Ini Iya, saya ngajak Karyana loh, bukan ngajak teman-teman di rumah. Kalau teman-teman di iya, rumah, iya, iya. baik lagi pakai teman-teman gitu loh. Kalau nanti dia yang Zoom kan, saya resikonya cuma sama dia doang nih. Iya, iya. Gitu. Tapi ini wajib digaris bawah ya. Ini disclaimer, ini hanya menurut Heeh, opini heeh. saya pribadi aja. Iya, betul, betul, betul sekali. Bisa jadi kan, nanti ada analisis selanjutnya nih, apakah, tadi angkanya settingan atau improve atau enggak, sebenarnya ada analisa sendiri ya Karyana ya, Hmm, mengenali itu hmm. bahwa perusahaan manipulator atau enggak, tapi kita nggak akan kupas-kupas di sini ya. Kita, pelan-pelan kita ajak teman-teman mengenal apa itu istilah-istilah keuangan gitu ya, selanjutnya juga mengenal produk-produk ya, jangan cuma karena merek, karena banyak perusahaan yang terjebak di, apa istilahnya, bahasa santainya saham gorengan ya, Karyana ya, gitu. Kaum sangkuters. Oh, bersangkutan, kayak pernah ngerasain ya? Saya Gitu. masih jadi kaum sangkuter. Oh gitu. Oke, itu perusahaan lain ya, tidak dengan Indosat. Iya. Teman-teman, kalau bingung dengan angka sebenarnya, tools RTI Business ini menunjukkan grafik grafik ketika naik ya berarti memang kondisinya naik, lihat aja warnanya ketika posisi hijau berarti masih di titik aman. Di titik aman ini 5.800. Ini pernah, standar mereka mungkin segini ya, average-nya ya, di 5.800. Nah, ketika bahaya ini, keputusan yang tepat diambil adalah kita lihat long term-nya, gitu ya. Oke, tinggal 10 menit lagi mungkin segera kita closing ya, karena memang masih make yang free nih Zoom-nya nih, gitu ya. Teman-teman bisa lihat dari grafiknya sekali lagi kapan tepat membeli, kapan tepat menjual gitu aja intinya sih. Oke dari, saya, Satria Wibawa ditemani oleh bintang tamu yang
masih asing buat teman-teman, tapi saya kenalin lagi, beliau dari Riana Winata, bukan Riana Saraswati, apalagi Saraswati. Kita mengucapkan special thanks kepada, oke, ini teman-teman bisa mampir di YouTube-nya Riana, Kak Riana Winata ya. Ya. Teman-teman bisa mampir, bisa like, subscribe, and share. Begitu juga di channel ini bisa like, subscribe, and share. Oke, special thanks, thank you, saya ucapkan kepada Jelatex sebagai sponsorship. Jelatex ini bisa mensupport kebutuhan perpajakan teman-teman sesuai tagline-nya Optimize Your Tax Saving. Ada di 0813-1880-0844. Kemudian ada di PPA. Apa itu PPA, Ariana? Silakan. Ya, program pendidikan profesi akuntansi Universitas Trisakti. Oke, di 0813-1878-7472. Kemudian video ini juga akan diedit secukupnya sehingga menyuguhkan kepada teman-teman yang terbaik oleh Jendela Media di 0896 0268 dan 356. Akhir kata, episode kali ini kupas tuntas kinerja keuangan Indosat bersama bukan Isyana alias Diana Winata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Oke, bye.